Fani dengan NIM 25040674141. Halo semuanya, aku Firson Fatul Zulfa dengan NIM 25040674146. Halo, perkenalkan nama saya Najib Ahmad Fanur dengan NIM 2504041674167. Halo, perkenalkan nama aku Ahmad Duri Fani dengan NIM 25040674161. Perkenalkan nama saya Afni Amir Zaro dengan NIM 25040674150. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nelsviandi Aurelia dengan NIM 25040674140. Nah, ada beberapa tujuan kami dalam membuat video ini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya etika dalam pelayanan publik, khususnya pada lembaga peradilan seperti MK yang memiliki peran vital dalam menjaga keadilan dan konstitusi. Yang kedua, mengkritisi penerapan prinsip etika pemerintahan seperti integritas, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, mendorong kesadaran masyarakat dan aparatur negara bahwa setiap kebijakan publik atau keputusan hukum harus berpijak pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik atau individu tertentu. Yang keempat, menumbuhkan sikap kritis mahasiswa atau masyarakat terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan yang berpotensi melanggar nilai-nilai etika. Yang kelima, menyajikan edukasi politik yang objektif dan beretika agar masyarakat memahami peran lembaga negara secara profesional dalam sistem demokrasi. Bayangkan, bantuan sosial yang seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat kecil justru malah dikorupsi oleh pejabatnya. Atau sebuah lembaga negara yang seharusnya independen malah diduga berpihak karena konflik kepentingan dalam pengambilan sebuah keputusan besar. Kasus korupsi bansos pada masa pandemi hingga kontroversi putusan MK mengenai usia calon presiden menunjukkan betapa pentingnya etika administrasi publik dalam organisasi publik. Etika administrasi publik adalah kompas moral bagi aparatur sipil. Ia bukan hanya sebagai aturan tertulis, melainkan menjadi pembimbing bagi pejabat publik untuk bertindak jujur, adil, serta bertanggung jawab. Tanpa etika, pelayan publik bisa berubah menjadi alat kekuasaan, bukan lagi keadilan. Nah, menurut teman-teman semua, apa sih pentingnya etika? Etika administrasi publik adalah fondasi. Tanpa etika, kepercayaan akan runtuh, dan tanpa kepercayaan, organisasi publik akan kehilangan legitimasinya. Oleh karena itu, menjaga etika bukan pilihan, melainkan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pelayan publik. Nah, pada video kali ini kami akan mengulas polemik etika mengenai putusan MK terkait usia calon presiden dan wakil presiden yang dipandang sebagian kalangan tidak mencerminkan prinsip etika dan juga netralitas. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Raka, Suara Etika. Nah, jadi hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat amat hot dan kontroversi banget nih Sobat Raka. Jadi topik ini pokoknya ojo disenggol, ojo disilat deh, karena bahaya banget Sobat Raka. Nah, yang dimana untuk hari ini aku akan ditemani bersama narasumber-narasumber yang sangat hebat dan luar biasa. Jadi sebelum itu aku akan memanggil terlebih dahulu ya untuk narasumbernya. Silakan masuk Mbak dan Masnya. Oke, baik. Selamat datang Mbak. Selamat datang Mas. Silakan duduk Mbak dan Masnya. Oke, jadi kita nih santai aja Mbak ya di sini Masnya, karena kita podcast biasa juga kok. Boleh Mbak sama Masnya perkenalan terlebih dahulu nih supaya Sobat Raka di rumah kenal sama Mas dan Mbaknya. Oke, halo Sobat Raka semuanya. Kenalin di sini aku Afni sebagai narasumber ditemani sama teman aku.
aku Naif sebagai narasumber juga. Oke, Mbak Apni dan juga Mas Naif ya. Iya, benar. Gimana kabarnya Mbak sama Mas hari ini? Alhamdulillah aku cukup baik. Kalau Naif juga gimana? Baik juga. Oke, alhamdulillah baik ya. Gimana tadi Mbak sama Mas? Sabar Mas, sabar Mas. Oh ya, barakan. Gimana Mas sama Mbak tadi perjalanan ke sini tadi lancar? Ya begitulah, ya gimana lagi? Ya gitu ya Surabaya ya. Itu. Nggak lepas dari kata macet sama panas Mbak Benar. ya. Betul. Macet panas betul. Oke, jadi untuk topik yang akan kita bahas hari ini cukup sedikit berat Mbak ya sama Masnya. Cukup sedikit hot juga nih Masnya. Jadi untuk topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai putusan MK nih Mbak Mas yang mengubah pasal di Undang-Undang Pemilu yang tadinya menetapkan batas usia itu minimal 40 tahun. Nah, lewat putusan ini ada pengecualian. Seseorang di bawah 40 tahun bisa maju kalau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Putusan nomor 102. Mohon izin bicara yang mulia terkait sebelum dibacakan putusan terkait dengan perkara 102. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sebentar siapa? perkenalkan nama saya Anang Swindro yang mulia, kuasa hukum dari perkara 102. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 yang mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya yang mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Raka Buming Nanti Raka. sebentar. Dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja yang mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan Nanti konflik bisa benturan kepentingan yang mulia. Jadi kami mohon yang mulia. tunggu pembacaan putusan ya. Dengarkan dulu. Ya. Baik yang mulia, terima kasih. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi. Ya. Iya. Pastinya Mbak sama Masnya tahu dong kita akan membahas siapa nih Mbak, Mas? Tahu banget sih. Kita nanti display teman-teman yang kali ini agak sedikit berbahaya ya. Oke. Aku pengen tahu nih tanggapan Mas sama Mbaknya mengenai putusan MK ini gimana nih? Kalau dari aku ya Mas Dwi, ini berat banget sih. Dari sisi etik ini juga sangat fatal, dimana MK itu sampai turun tangan, dimana saat itu yaitu Ketua MK Anwar Usman itu terbukti telah melanggar etik berat. Kenapa? Karena dia tidak mundur dari perkara ini, dimana dia itu memiliki konflik kekerabatan dengan kerabatnya yang akan menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Oke, untuk Mbaknya gimana tanggapannya? Iya sih, mungkin itu ya masalahnya itu. Kan logikanya tuh ke hakim itu harus netral ya. Kalau urusan pribadi itu nggak boleh nggak boleh ikut campur di dalamnya itu. Kalau ikut campur kan publik itu kan juga bakal curiga, kayak mikir, wah ini keputusan beneran adil nggak sih? Jadinya tuh kayak bukan cuma soal hukum aja, tapi juga soal kepercayaan. Sekali publik itu ngerasa ragu, itu bakal susah buat balikin kepercayaannya lagi. Benar Gitu. banget. Betul, berarti akan menimbulkan perspektif dari masyarakat ini untuk MK ini tidak kompeten seperti itu Mbak ya Mas ya. Oke, selanjutnya apakah dari keputusan MK tersebut dapat mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia? Sangat Mbak? mempengaruhi Mas Dwi. Mempengaruhi dong jelas kalau itu ya. Gimana tuh pengaruhnya nih Mbak Mas? Aku dulu nih. Boleh dari Mas terlebih dahulu nih. Nah, kalau dari aku sih kan MK ya, Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai guardian of the konstitusi atau benteng terakhir dari konstitusi, di mana seharusnya MK ini harus konsisten dalam mengambil keputusan. Lah, kalau dari teori etika sendiri yaitu deontologis, teologis, dan nilai dari ASN, itu mereka juga agak tercermin masih dalam etika ini. Yaitu kalau dari deontologis, mereka itu jelas-jelas
telah melakukan pelanggaran etik. Kalau dari sisi teologis, ini sangat-sangat merugikan masyarakat dan demokrasi. Kalau dari nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, etika publik, terus nasionalisme, terus komitmen mutu dan anti korupsi, kasus ini juga tidak mencerminkan dari nilai-nilai dasar ASN, Mas Dwi. Oke, jadi banyak sekali ya Mas Iya, dampak yang benar ditimbulkan oleh keputusan MK ini. Kalau dari Mbak ini gimana nih Mbak? Iya, mungkin aku juga sedikit menyanggah jawaban dari teman aku ya. Mungkin ini sih yang bikin banyak orang itu garuk-garuk kepala ya. Kok bisa ya dulu ditolak, sekarang malah dikabulin gitu. Iya, betul. Kalau bakas tinggi MK aja bisa berubah-ubah, gimana masyarakat tuh mau yakin gitu. Harusnya kan gimana ya, MK itu jadi contoh, jadi pedoman, jadi yang konsisten. Begitu banget sih. putusannya pelin-pelan itu publik tuh bakal mikir, wah pasti di dalam sini tuh kayak ada utang di balik batu gitu. Iya, Mbak. Betul, Mbak, ya. Ya Betul. benar. Tapi benar sih Mbak, kalau kita sudah mengedepankan kepentingan pribadi kita tuh segala hal cara itu dilakukan gitu Mbak Mas ya, betul ya. Jadi gimana nih harapan Mbak sama Masnya untuk kedepannya terhadap MK ini Mbak? Kalau dari saya sendiri ya, MK ini harus independen. Dimana MK kan sebagai benteng terakhir dari konstitusi. Betul sekali. Kalau MK sendiri tidak konsisten dalam mengambil keputusan, ya buat apa adanya MK dalam negara ini? Itu aja sih. Kalau Mbak ini gimana? Mungkin ya menurut aku itu justice itu juga ya bukan cuma soal putusannya, tapi how fair we act. Teologis mungkin ngajarin kita itu buat taat prinsip, dan juga teologis itu ngarahin kita ke tujuan yang lebih besar, public good. Dan kalau nilai berakhlak terutama akuntabel dan juga integritas itu benar-benar kita pegang, kepercayaan publik itu juga pasti bakal balik lagi ke kita, bakal tumbuh lagi. Betul sekali. Oke, jadi seperti itu Mbak ya dan juga Mas Naif ya. Iya. Jadi intinya nih Sobat Raka, putusan MK ini bukan sekedar soal boleh atau enggaknya seseorang maju di bawah usia 40 tahun, melainkan ini masalah besar tentang integritas lembaga, etika, dan masa depan demokrasi kita gitu Mbak ya. Iya, Dan- benar sekali Mas Dwi. Oke. Baik, mungkin itu aja ya Sobat Raka untuk podcast kita pada hari ini. Yang terima kasih banyak juga Terima kasih. dan Mas Said yang sudah menemani saya untuk podcast hari ini bersama Sobat Raka di rumah. Oke Sobat Raka, see you next time. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak dan juga Masnya. Oke. Apa sih yang bisa kita syaratkan untuk hal ini agar tidak terjadi di masa yang akan mendatang? Yang pertama, kita butuh reformasi regulasi dan kelembagaan tentang kode etik hakim yang harus diperjelas dan ada mekanisme pengawasan yang benar-benar transparan. Yang kedua, soal transparansi dan akuntabilitas. Menjadi hakim bukan hanya tentang adil, tetapi juga harus tambah adil. Karena itu, alasan putusan, pertimbangan, dan potensi konflik harus dipublikasikan untuk menjaga kepercayaan publik. Yang ketiga, pembinaan dan pelatihan. Hakim perlu dilatih etikanya secara berkala. Yang keempat, dengan melakukan check and balance eksternal. MK tidak bisa berjalan sendirian. Harus ada lembaga yang mengawasi, audit, integritas, dan keterlibatan media masyarakat untuk mengawal. Yang kelima, dengan memberikan sanksi yang tegas. Jika terjadi pelanggaran, jangan ragu untuk memberikan sanksi yang berat, pemberhentian, ataupun pemecatan. Dan yang terakhir, pengelolaan konflik kepentingan. Hakim harus berani mundur dari perkara jika ada hubungan pribadi atau politik. Jadi reformasi etika di MK itu soal membangun budaya baru, karena hukum boleh tertulis, tetapi keadilan harus hidup dalam perilaku. Teman-teman sekalian, dari pertanyaan sederhana mengenai apa jadinya bila lembaga publik kehilangan etikanya, sampai kasus Mahkamah Konstitusi yang penuh dengan kontroversi. Jelas kita bisa melihat jika ada pelanggaran etika, kepentingan pribadi, sampai hilangnya independensi. Dari sisi moral, kewajiban, semuanya diabaikan. Dan dari dampaknya, kerugiannya jauh lebih besar. Nilai dasar ASN pun hampir nggak kelihatan. Akibatnya, tanpa etika, lembaga publik kehilangan legitimasinya. Dan jika legitimasi itu hilang, maka kepercayaan masyarakat
runtuh. Maka dari itu, etika bukanlah sebuah pilihan, tetapi etika merupakan sebuah kewajiban. Ibarat kompas, supaya kekuasaan nggak disalahgunakan dan hukum tetap berjalan dengan adil. Dan ini bukan cuma berlaku untuk pejabat, tetapi buat kita semua sebagai mahasiswa yang mempunyai peran sebagai social control. Jadi, mari kita tetap berani, kritis, dan konsisten mengenai kebenaran. Karena tanpa etika, nggak ada keadilan, dan tanpa keadilan, demokrasi akan kehilangan nafasnya. Sekian, terima kasih.